Islamic Philosophy Darul Cairo University di Egypt 2006. Beliau sebelum mengajar di UNISA di 2023 ini, beliau sebelumnya selama 16 tahun di Malaysia, Profesor Madia of University Sains Islam Malaysia atau USIN sejak 2007 sampai 2023. Banyak karya-karya besar yang disebutkan oleh beliau, kurang ada 17 buku. Sebagian besar berbahasa Arab dan ada beberapa yang berbahasa Melayu, dan buku tersebut diantaranya diterbitkan di Beirut, Lebanon, dan menjadi rujukan universitas-universitas besar seperti Stanford University, Columbia University, Yale University, serta Toronto, dan beberapa universitas besar lain di Indonesia ataupun di luar negara. Baik, untuk tidak memperpanjang lagi, mungkin kami berikan waktu dan tempat kepada Profesor Madia Dr. Kamaluddin Nurdin Majuni. Waktu dan tempat kami persilakan. Pakai ni apa ni? Sama aja. Pakai dua-duanya. Oh, okey. Pakai dua-duanya. Ini untuk YouTube ini. Oh, ya. Terima kasih kepada Ustaz Ayub yang sebagai moderator dan Ustaz Hasan yang tadi membacakan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Jumaat ini kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita boleh menjalankan ibadah dan sebagainya dan sihat walafiat. Kerana waktu yang begitu mengejar, jadi saya rasa saya teruskan langsung tentang tajuk atau judul yang akan saya sampaikan pada malam ini, iaitu memahami taraf ujian dan musibah dalam Islam. Jadi konten atau pembahasan yang saya fokuskan pada malam ini dengan adanya 4 pertanyaan yang sebenarnya mungkin sampai 10 jadi konten daripada ini, tapi saya ringkaskan kepada 4 sahaja. Yang pertama, mengapa Allah turunkan ujian, cobaan dan musibah kepada kita. Kedua, ujian, cobaan dan musibah itu sesuai kualiti agama keimanan seseorang. Tiga, di setiap ujian, cobaan dan musibah Allah selalu menyiapkan tempat yang istimewa dan tidak pernah dicapai oleh amalan hambanya yang selalu dilaksanakan. Yang keempat, ada yang berkata bahawa jika bencana alam itu merupakan azab dan peringatan bagi orang yang bermaksiat dan zalim, tapi mengapa ada sahaja orang yang berdosa di tempat lain namun tidak mendapat bencana, malah mereka hidup dalam kesenangan tanpa apa-apa ujian, cobaan dan musibah yang menimpa. Okey, jadi saya teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya Allah itu turunkan ujian dan cobaan untuk menguji keimanan manusia. Jadi Allah nak test, nak try, sebenarnya kita punya iman ni kuat tak? Mampu tak menerjang dan menahan dan merasakan penderitaan itu. Jadi sini ada kekuatan iman kita ni bagaimana
jauhnya boleh pergi. Oleh kerana itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi terjemahannya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dan ada ayat lain lagi yang sangat jelas, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yakuna ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi artinya apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum pernah datang kepadamu cobaan, ujian, musibah sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Tuan-tuan dan puan sekalian, sama halnya lah kita dalam bersekolah, kita mesti ada ujian, ada exam supaya kita boleh ditahu level kita, darjah kita. Jadi sama dengan keimanan kita. Jadi kita tidak dibiarkan begitu saja supaya kita boleh terangkat kita punya level. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mesti kena menguji bagaimana keimanan dan bagaimana kuatnya dan bagaimana jauhnya imannya ada di dalam dada kita. Jadi oleh kerana itu Rasul katakan dan Allah pun tegaskan dalam Al-Quran bahwasanya kalau mau diangkat level itu maka mesti kena melalui ujian dulu. Bukankah para sahabat sudah melalui semua ujian itu? Makanya dijamin masuk surga, ya? Jadi tidak ada yang percuma. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti tahu pada dasarnya ujian Allah itu sebenarnya untuk menguji keimanan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun mesti tahu semua peristiwa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecil, besar dan sebagainya, dari jam ke jam, dari menit ke menit, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan semua dicatat, kanan dan kiri malaikat sudah siap. Okey? Bahkan apapun musibah yang ditimpakan oleh hambanya, Allah sudah tahu sebenarnya. Dan saya tadi katakan bahwasanya itu semuanya adalah untuk ujian bagi keimanan kita. Oleh kerana itu dalam Al-Quran, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jadi ayatnya banyak sekali, jadi saya ringkas sebab masa tidak begitu banyak dibagi. Okey. Ini juga yang penting kita catat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bahwasanya musibah itu akan ditimpakan kepada pendosa sebenarnya. Itu yang asas. Ujian tadi boleh yang tidak dosa dan juga yang berdosa. Tetapi kalau musibah ini itu biasanya memang pada dasarnya akan ditimpakan kepada pendosa, orang yang berbuat maksiat, berzina, apalagi membunuh. Itu semuanya dosa besar. Orang seperti ini Allah tidak akan biarkan hidupnya begitu sahaja. Jadi sebelum dia meninggal, memang musibah itu akan ditimpakan kepada mereka.
Dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, dan takutlah kamu kepada bencana yang terkena bukan saja kepada orang yang zalim di antara kamu. Jadi jika musibah ini diturunkan atas sebab kemaksiatan merajalela dan tiada usaha penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar di area tempat itu, atau usaha penegakan amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan oleh penduduk setempat, maka tunggulah Allah pun akan langsung menurunkan musibah. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Okey, musibah tidak diturunkan kepada penduduk yang belum didatangi seruan agama. Ini juga basic, asas. Jadi biasanya musibah itu akan datang selepas atau setelah sudah diserukan agama kepada mereka. Jadi kalau mesej agama itu belum sampai, itu sebenarnya Allah tidak akan bagi musibah ataupun bencana. Oleh kerana itu, kalau sudah mendengar ceramah tetapi masuk kuping kanan, kalau kuping kiri, hati-hati, bahaya tu. Sebab itu sudah dicatat. Tidak ada lagi alasan untuk menafikan kebenaran agama atau seruan agama atau syariat. Sebab apa? Sudah didengar apa yang disampaikan oleh ustaz, penceramah dan sebagainya. Dalam firman Allah, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami akan timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Ini dalil bahawa saja kalau sudah penceramah, sudah berceramah, ustaz sudah memberikan pernyataan nasihat agama tetapi tidak didengar, maka tunggulah musibah itu akan datang dengan sendirinya. Sekarang terkadang ni musibah ini lambat turunnya, tidak langsung. Apa hikmahnya? Ya, namanya ujian. Kalau kita ujiankan itu kan terkadang dibagi 1 jam kan, atau 2 jam. Tidak ada ujian 10 menit selesai, tak mungkin. Mesti dibagi dulu tempo untuk berfikir, untuk merenung apa yang telah didengar tadi. Mesti kena dipikir lagi, diulang-ulang, nak atau tidak untuk mengamalkan atau meninggalkan. Jadi kita pun exam juga dibagi kesempatan. Ada 1 jam lah minimal, ada 2 jam dan bahkan 3 jam. Itu majoriti kita exam pun 3 jam. Begitu pula dengan musibah itu. Jadi bukan berarti berbuat maksiat hari ini besok langsung ditimba. Tak, Allah tidak ada begitu. Mesti akan ada jenjang masa di situ. Ini yang kita kenal dalam istilah syariat atau agama adalah istidraj. Istidraj ini maknanya Allah tangguh-tangguhkan dulu. Kalau orang yang tadi berzina, orang yang membunuh, orang durhaka kepada kedua orang tua ini, boleh jadi dia bertaubat sebelum saya turunkan musibah itu. Masya Allah, Allah baik. Bukan berarti hari ini kita berbuat dosa langsung besok kita ditimpakan musibah, tidak. Sebab Allah punya kanun, kaedah tersendiri, iaitu istidraj. Kita bagi masa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ternyata sudah sekian tahun tidak juga berubah. Disitulah Allah akan turunkan azabnya sebelum dia meninggal. Ini confirm, Al-Quran sudah mengatakan demikian. Fadharni wa man yukazzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka kami akan biarkan mereka, kami lepaskanlah. Maknanya istidraj dalam pendustaan tersebut, sehingga suatu saat kami akan beri balasan atas perbuatan mereka itu tanpa sadar atas kesalahan mereka tersebut. Banyak ya ayat-ayat tentang istidraj ni, tapi kerana masa tidak begitu cukup, maka saya teruskan saja. Yang penting poinnya saya sudah sampaikan.
Sama dengan tadi sebenarnya, ujian dan musibah itu sebenarnya untuk melatih ketahanan iman kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan fikir ustaz ini sudah tidak diuji. Justru lebih besar ujiannya. Semakin besar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar juga syaitannya. Iblisnya semakin hebat. Bukan berarti ustaz ini sudah aman, tidak. Tidak ada yang aman di dunia ini. Sebab semuanya mesti akan diuji. Apapun dia punya kerja, apapun profesi dia, mesti kena ada ujian. Kan begitu. Maka dalam hadis, inna azamal jazai ma'azabil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Jadi kalau pahala kita nak besar, maka kita juga mengharap ujiannya besar. Kan begitu logikanya. Ini sabda Rasul. Jadi jangan sampai nak pahala besar tetapi tidak mau diuji. Tidak mungkin. Ini sunnatul kauniyah. Allah akan uji kita. Jadi kalau kita nak mengharap yang besar, maka kita pun juga akan menanti ujian yang besar juga. Kan begitu. Ini ada hadis begitu. Jadi sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian yang kita alami. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Coba tengok. Jadi hadis kata, jadi kalau Allah suka kita, maka ujian akan datang. Berarti kalau ada manusia tak diuji-uji, berarti Allah belum cinta sama dia. Kan begitu. Siapa yang ridha, jadi setelah diuji dia ridha, maka baginya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang murka, tidak senang dengan ujian itu, dia protes dengan ujian itu, maka disitulah Allah melihat keikhlasan kita. Oh, berarti anda tidak luluslah. Sebab apa? Saya sudah bagi ujian ini, tapi anda tidak terima. Berarti kita tidak lulus ya. Jadi iman kita ini sudah tidak mantap di situ. Okey, kita teruskan. Ini sebenarnya hadisnya banyak ya. Ini baru 12, sementara ada 20 slide ini. Jadi saya tak payah baca semualah. Satu semester. Satu semester ya. Coba kita lihat. Ada hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Jadi manusia yang paling besar ujiannya itu pertama Nabi. Summa salihun. Kemudian orang-orang saleh. In kana ahadahum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahadahum illa al-aba'ata allati yahwiha. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kana yafrahu ahadukum bir raha. Jadi manusia yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh. Sungguh ada salah seorang mereka diuji dengan kefakiran. Jadi kefakiran itu adalah bentuk ujian juga, hingga dia tidak menemukan kecuali sehelai selimut yang dibungkusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemiskinan itu memang adalah ujian yang paling berat. Sehingga Rasul sendiri bagi misal di sini. Jadi kenapa bukan yang lain? Kenapa kemiskinan yang disebut? Bukan kekayaan. Sebab apa? Kekayaan ini ujiannya lain. Jadi kalau orang kaya lain ujiannya. Dia bersyukur tak dengan nikmat yang dia dapat itu? Kemana duit itu diinfakkan? Apakah untuk sendiri atau bagaimana? Begitulah ujian kalau orang banyak duit. Kan begitu. Ujian musibah menghapus kesalahan dosa. Ini juga bagus nih. Jadi kalau kita sakit-sakit demam ya, panas, ada penyakit yang ada dalam pada diri kita, itu sebenarnya untuk menghapus dosa juga. Jadi jangan pikir itu tiada guna. Ada gunanya. Jadi kalau kita sakit-sakit itu biarkan saja, tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hati, ini Allah kok saya ni sakit, saya ni dah berbulan-bulan, bertahun-tahun tak sembuhkan juga. Oh, tenang. Ada balasannya. Apa balasannya? Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Hadisnya ada. Ma yusibul muslim
min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghamin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha minal khataya atau min khatayahu. Sahih Bukhari. Tiada seorang muslim ditimpa musibah berupa rasa lelah badannya, sakitlah, rasa lapar, ini kemiskinan lah boleh jadi terus menerus, atau sakit, atau rasa sedih, benci yang berkaitan dengan masa sekarang, gangguan orang lain pada dirinya. Jadi kalau ada juga orang yang suka ngerjain kita, di istilah Indonesia, suka saya sekali dikerjain selalu sama orang itu, kenapa, apa salah saya? Tenang, itu nanti dosa kita dihapuskan dan dosa kita itu dipindahkan kepada orang yang tadi yang suka mengganggu kita. Jadi Masya Allah, agama itu semua lengkap lah, tiada yang percuma. Ada orang yang hasad sama kita, biarkan saja. Dia fitnah kita sebenarnya, biarkan saja. Sebab apa? Dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fitnahnya mereka. Ini semua ada ganjarannya. Kecil dan besar semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sendirilah yang memberikan laluan keluar, jalan keluar itu. Ini pun hadisnya banyak ya, tak payah saya baca lah ya. Masa ini sudah hampir. Jadi ini yang menarik juga nih. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Jabir, sesungguhnya Rasulullah berkunjung ke rumah Ummu Sa'ib, atau dikenal juga sebagai Ummu Musayyab. Beliau berkata, tubuhmu menggigil bergetar. Apa yang kurasakan wahai Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib? Yang menjawab, demam Rasul. Semoga Allah tidak memberikan berkah pada penyakit ini. Wah, dia marah, dia protes dengan penyakit yang dia rasakan atau demam yang dirasakan. Jadi dia marah, dia protes. Ini Allah bagi saya demam ni, gimana caranya ni? Apa kata Rasul? Janganlah kau memaki penyakit demam. Karena demam itu dapat menghilangkan kesalahan anak Adam, menghapus dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran dalam bersih. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kalau dapat demam, alhamdulillah, itu kesempatan itu dosa kita akan dihapuskan. Bahkan ada seorang sufi, ulama saleh, dia tidak pernah dikena sakit dalam 1 bulan. Dia justru agak risau. Kenapa risau? Sebab takut-takut Allah itu benci sama dia. Sebab tadi kan ada hadis mengatakan, kalau Allah suka mencintai hambanya, maka dia akan uji hamba itu. Jadi orang saleh tadi ini risau dia kalau tidak dapat sakit 1 bulan. Masya Allah. Tapi sebaliknya kalau kita ini kan, berdoa selalu sehat kan. Jarang kita berdoa, ya Allah berilah saya sakit. Jarang. Atau memang tak mungkin lah, ya. Tapi ternyata Masya Allah, jadi penyakit itu ya, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, itu menghapus dosa kita. Jadi insya Allah selepas ini kalau ada demam, alhamdulillah ya. Ya, 17. Di sebalik ujian, musibah akan ada kebaikan. Ini janji Allah juga. Jadi apapun bentuk ujian, musibah yang Allah timpakan kepada kita, maka ketahuilah di situ ada kebaikan yang akan menyusul. Ini ada hadis, may yuridillahu bihi khairan. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, yusib minhu, maka dia akan kenakan cubaan kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah selepas dengan ceramah ini, hatinya akan tenang. Maknanya apa? Nanti kita balik, kita akan kembali bekerja. Kan macam-macam tu persoalan hidup yang kita hadapi di dunia kerja. Ada dengki, ada hasad, apa lagi? Ada adu domba, ada fitnah. Kalau kena kita fitnah, kita diadu domba dan sebagainya, maka itu sebenarnya tanda juga sebenarnya Allah mencintai kita dan ingin menyelamatkan kita di akhirat. Sebab apa? Allah kalau ingin kebaikan kepada hambanya, maka dia akan timpakan cubaan. Makanya tadi
orang saleh tadi ini dalam 1 bulan kalau tidak dikenakan penyakit, dia risau hidup. Dia takut-takut, wah jangan-jangan Allah benci saya nih. Kan begitu. Jadi penawarnya apa? Apa obatnya? Ya sabarlah. Tak ada yang lain. Jadi sekarang kita sudah tahu kan. Jadi rahasia ujian dan cobaan itu banyak-banyak. Ada sebagai menguji ketahanan iman kita, ada untuk menghapus dosa kita, dan ada juga untuk memperbaiki hidup kita. Jadi semuanya tiada yang sia-sia. Jadi Allah ciptakan semuanya lengkap. Kita dikasih musibah, tapi di sebalik itu Allah sebenarnya mencintai kita dan Allah akan memberikan kebaikan di sebalik itu. Oleh karena itu, ya tentunya terkadang kita kalau kena musibah juga nggak tahan kan, mengeluh dan sebagainya, itu wajar. Kita sebagai manusia. Tapi yang tidak wajar jangan protes. Jadi ingat, kalau kita ditimpa musibah, kita mengeluh, okey. Aduh ya Allah sakitnya nih. Bagaimana lah ini? Ditimpa musibah, ada kehilangan sanak keluarga, atau kerja lagi tidak bagus dan sebagainya. Itu mengeluh okey, tapi jangan sama sekali protes dengan Allah. Sebab apa? Di awal tadi sudah katakan Allah semua yang memanage hidup kita ini. Jadi kita biarkan saja. Makanya obatnya cuma satu, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ganjarannya bagi mereka adalah tanpa hisab, tak terhingga. Masya Allah. Enak juga nih, di akhirat tanpa hisab nih orang bersabar. Ada lagi, wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita sering dengarlah ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini atau di akhirat karena kesabaran mereka. Jadi tuan-tuan puan, kalau kita dikena musibah, maka hanya sabar obatnya, tak ada yang lain. Kita mengeluh, okey, tak ada masalah, tetapi jangan sekali-kali merungut. Jangan sekali-kali kata, Allah ni bagaimana, saya sudah sakit berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jangan. Sebab di sebalik itu sebenarnya Allah janjikan surga tu. Masuk surga kalau kita sabar. Tetapi kalau kita tidak sabar, ya sebaliknya lah, masuk neraka. Kan begitu ceritanya. Okey. Sudah habislah. Alhamdulillah. Jadi saya singkatkan semua. Ternyata awal juga ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya lah. Jadi saya kembali kepada yang awal tadi. Jadi insya-Allah pertanyaannya, mengapa Allah turunkan ujian, cobaan dan musibah? Tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu. Ujian dan cobaan musibah itu adalah melihat kualitas agama kita, keimanan kita sejauh mana dan sehebat mana kita boleh melalui musibah ini. Saya tadi sudah kiaskan, anak-anak ini mahasiswa, dia kalau ingin markahnya nilainya besar, ujiannya pun berat. Kan begitu. Ataulah dalam ketenteraan kan, umpama kan ada macam-macam tu, ada Kopassus, ada macam-macam kan. Biasanya kan kalau Indonesia kan Kopassus berhenti kan. Coba tengok bagaimana latihan dia, ujiannya bagaimana. Sama dengan itu, Allah pun begitu juga. Dia akan melihat nih, semakin besar ujiannya ini, maka pahalanya pun akan semakin besar. Lepas tu, di setiap ujian, cobaan dan musibah, Allah selalu menyiapkan tempat yang istimewa dan tidak dapat dicapai oleh amalan hambanya biasa. Jadi salat ini yang kita lakukan itu biasa.
Maknanya apa? Itu bukan cobaan, bukan ujian, memang wajib kita lakukan. Ya, puasa umpamanya 30 hari Ramadan, itu bukan cobaan dalam, itu memang wajib kita lakukan. Oleh karena itu, balasannya pun juga ada yang lebih hebat kalau ditambah dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Dan saya yakin kita kadang melihat ya, dalam kehidupan kita ini sehari-hari, kita melihat orang yang sering diuji itu makamnya itu akan lebih tinggi. Sekalipun mungkin di mata manusia di dunia tidak nampak, tetapi di akhirat sudah jelas surga. Tadi kan as-sabirun, orang yang sabar ini memang tiada lagi tempat lain kecuali masuk ke dalam surga. Yang keempat tadi pun saya sudah sampaikan. Jadi mungkin orang berkata, jadi ada satu area maksiatnya besar, tapi kok Allah tidak turunkan azab kepada mereka? Jadi musibah tidak ada bertahun-tahun dah, ya. Sampai penguasa pun sudah susah melihat untuk membadras, ya. Tapi itu sebenarnya adalah istidrak saja. Jadi memang Allah sengaja memberikan kesempatan kepada mereka-mereka ini yang pendosa ini, kalaulah ya dalam minggu itu dia boleh bertobat, baru boleh mati. Masya Allah, Allah itu betul-betul menyayangi, menyayangi hambanya. Dibagi kesempatan untuk dia bertobat, makanya diundur. Itu namanya istidraj. Jangan pikir bahasanya, saya ibadah kuat, tapi kenapa selalu saya diuji sama Allah? Itu berarti memprotes Allah, itu bahaya. Jangan begitu. Itu yang berjudi dan sebagainya itu kok tidak ada apa-apain gitu. Itu kita sudah protes itu. Secara tidak langsung itu Allah sudah melihat. Malaikat ada catat bahwasanya si fulan ini protes terhadap ujian. Ya samalah mahasiswa. Kita kasih soalan, lepas itu kata kenapa susah sekali. Kita sebagai dosen akan marah, kan? Samalah begitu juga. Jadi jangan sekali-kali protes dengan apa-apa saja ujian yang Allah bagikan atau musibah yang Allah bagikan. Sebab apa? Semuanya itu ada hikmah di sebalik itu. Wallahu alam. Jadi inilah mungkin yang saya boleh sampaikan pada malam ini secara singkat. Mungkin ada kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Dan tentunya saya berterima kasih sekali atas jemputan ini, undangan ini, dan sudi untuk mendengarkan kongsi ilmu yang hanya kecil saja ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pengajian ini yang disampaikan oleh Dr. Tambuddin. Saya pikir tadi yang di bagian terakhir sudah disimpulkan dari prioritas, jadi saya perlu mengulangi yang intinya terutama untuk kami mewakili. Kalau disebutkan di bagian ujian, kalau yang lain Karena sebenarnya masih panjang, jadi beneran untuk tanya jawab. Boleh, tak ada masalah. Jadi itu waktunya masih cukup panjang. Jadi kami berikan termin untuk pertanyaan-pertanyaan. Ada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai tindakan ujian telah kita dengarkan dari sahabat ini. Pertanyaan kami, apabila kita mendapatkan suatu ujian, di mana ujian itu termasuk berat bagi kita, bagaimana untuk mengetahui bahwa ujian Allah pada kita ini itu ujian diangkat dosanya atau terima kemarahan atau kemarahan Allah, kemurkaan Allah atau Oke. Tapi ujian ini Baik. nilai yang mana? Ya, ujian, musibah. Atau Allah saya akan dosanya
Ya. atau yang itu yang pertama. Baik. Yang kedua, mana sobat musibah inilah suatu yang menerima pada yang tertimpa pada kita adalah ilahi. Ya. Wa mungkin bilahi yang dikolban yang kami ada. Orang yang sadar tahu bahwa musibah ini dari Allah dan yakin karena Allah mengatakan ilahi kami Allah mengatakan yang ada di mana yang dikolban ini orang yang tahan dengan manusia itu Allah memasukkan hidayah di dalam mereka dari langsung. Kita di nasional tadi 17 kali kita belum tahu. Ya. Tapi orang yang menerima musibah yang dikolban Ya. Allah langsung menembak dengan hidayah. Ya. Ya. Terima kasih. Oke. Masih jawab. Oke. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita mau tahu ini yang menimpa saya ini ujian kah, musibah kah, atau apa balasan dan sebagainya? Mudah sekali Pak. Kita sendiri yang boleh merasakan itu, kita introspeksi diri kita. Maknanya, kalaulah umpama kita hasad sama orang, fitnah sama orang, tatkala ada sesuatu benda yang menimpa kita, itu sudah musibah dah tu. Tapi kalau kita ini orang yang baik, kita bergaul dengan kawan-kawan kita, tidak pernah ada masalah, kita tidak singgung perasaan dia, tiba-tiba, saya ada kecelakaan. Oh, tapi itu berarti itu ujian tu. Sebab kita orang baik. Saya tak pernah apa-apa sama kawan-kawan, tak ada masalah. Terutama mulut saya jaga, saya tidak pernah menghina orang dan sebagainya. Tetapi kalau kita pernah menghina orang, ketahuilah Allah akan turunkan bila-bila masa, kapan-kapan, mesti sebelum kita mati, meninggal, Allah akan bagi tu musibah itu. Jadi jawabannya tadi kita boleh tahu sendiri. Jadi kita boleh kontrol diri kita. Jadi tiba-tiba kita ditimpa sesuatu musibah atau ada hal yang buruk terjadi kepada kita, maka kita langsung introspeksi diri kita. Oh, apa yang saya lakukan? Jangan-jangan saya pernah menghina orang lain, saya pernah hasut, saya pernah fitnah orang lain. Kalau ternyata tidak pernah, berarti itu ujian Pak. Yang kedua tadi, pasal hidayah. Itu jawabannya ada di firman Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Jadi Allah akan bagi hidayah hanya kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Dalam artian mufassir ahli tafsir mengatakan ar-ridha di sini maknanya mengikuti syariatnya. Salatnya, puasanya, terutama amalan-amalan dia wajiblah. Dia ikuti semua. Hidayah itu akan masuk. Tetapi tatkala kita hidup tak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah mengharap hidayah Allah itu akan masuk ke dalam diri kita. Jadi Allah sudah tegas, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati dan nur. Oh, Masya Allah. Jadi singkat saja Pak ya, semoga boleh terjawab. Okey, baik. Satu lagi manajer jamaah perempuan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisakah musibah itu disebut ujian atau sebaliknya? Bisakah ujian itu disebut
lagi Ustaz belum memutuskan dengan saya Ya. nah kemudian yang ketiga ini yang masih sangat sulit terutama untuk saya lagi mengaplikasikan apa itu ikhlas, makna ikhlas karena ini adalah pondasi kita ikhlas kita istilahnya sebagai inti dari akidah kita yang inti dari akidah kita adalah munculnya keikhlasan tidak keikhlasan itu biasanya muncul dari lisan kita, pikiran kita, dari pemikiran kita. Karena tidak akan muncul perkataan baik atau bersama atau perbuatan muncul dari hati dan keikhlasan hakikat atau keikhlasan betul-betul menjadikan akidah kita sebagai orang kita sebagai seorang muslim itu kadang-kadang pada manusia. Mungkin sebenarnya masih banyak sekali Ya. Ya, sangat luar biasa materi pada malam hari ini. Saya ketika melihat pengumuman di grup saya itu, saya sangat tertarik dan jadi mudah-mudahan bisa sambung lagi dari waktu itu dari saya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Panjang juga tadi soalannya. Semoga saya boleh ingat. Dan saya ingat dulu ya. Tadi bagaimana nak bezakan apa tadi ya? Musibah dan ujian itu. Jadi sebenarnya ada kaitan dengan tadi jawaban saya kepada Bapak tadi. Ya, Pak Ismail ya. Jadi kita mudah sajalah kalau kita mau bezakan yang datang ini ujian ke atau musibah. Kita tanya kepada diri kita. Jadi kita tidak perlu tanya kepada orang lain, tapi diri kita ini saja yang boleh menjawab. Saya tadi bagi contoh sedikit lah. Tatkala kita kecelakaan tiba-tiba, kita pikir diri kita, agak-agak 1 minggu ini apa yang saya lakukan? Kan begitu aja, mudah. Kalau ternyata ada perintah agama yang kita langgar, itu dah musibah dah. Tapi kalau biasa-biasa tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada kecelakaan, itu ujian tuh. Jadi mau melihat bagaimana kesabaran kita menghadapi ujian itu. Itu untuk membezakan. Kedua tadi tidak ada lupa juga ya. Yang kedua tadi kurang jelas nomor 2 tadi. Karma. Okey. Sebenarnya istilah karma ini tidak dikenal dalam Islam. Tidak dikenal karma ini. Jadi adapun Allah berikan pembalasan, itu lain, bukan karma sebenarnya. Memang kena dikasih balasan. Contohnya kita lagi exam, lagi belajar, lepas tu ikut kita ujian di dunia kampus. Kan mesti dosen itu akan bagi markah nilai itu sesuai jawaban dia. Jadi bukan karma itu. Jadi Allah bagi apa yang kita lakukan itu karena memang ujian, bukan karma. Jadi jangan sampai kita terpedaya ya dengan istilah seperti itu ya. Jadi kita tidak ada karma ya. Sebab akibat ya mungkin. Ya, sebab akibat. Jadi maknanya karena kita melakukan dosa besar, maka kan Allah sudah kasih tahu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidina fiha. Siapa yang pernah membunuh, maka itu sebab akibatlah, bukan karena karma. Jadi itu hanya setakat Allah bagi balasan apa yang kita perbuat selama hidup di alam dunia. Gitu. Okey, ada lagi tadi yang kemiskinan kenapa disebut itu sebagai ujian yang berat itu tadi, kemiskinan. Iya, betul. Saya katakan bahwasanya di sini yang diperlihatkan oleh Rasul itu adalah kemiskinan. Sebab apa? Kan yang paling susah kalau kita tidak punya duit. Betul tak? Coba kalau kita banyak duit, senang hidup kita. Makanya kenapa Rasul bagi contoh ujian yang paling berat di dunia ini adalah
fulus, harta. Tetapi kalau sebut kekayaan tidak berat, senang malah. Tapi itu juga ujian bagi dia. Ujiannya apa? Agak-agak ni dia keluarkan zakat tak? Ini bagi sedekah tak ni? Gaji sekian-sekian tapi sedekah tak ada, zakat tidak keluar. Oh, Allah akan cabut dia. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang melihat dalam kehidupan kita ini ada orang kaya raya 2, 3, 4, 5 tahun, 10 tahun paling maksimal tiba-tiba jatuh miskin. Itu boleh jadi itu sudah sebab akibat hartanya tidak bersih. Tidak ada zakat yang sudah wajib, apalagi sedekah. Begitu. Jadi saya rasa seperti itulah ya. Terakhir keikhlasan. Keikhlasan. Apa itu definisi keikhlasan? Okey. Mungkin saya boleh kembali kepada yang tadi. Kalau kita dikasih ujian ataupun musibah, jangan memprotes. Kalau kita protes, ikhlas tidak ada. Itu tadi. Mudahlah kalau nak mengukur keikhlasan kita ini bagaimana. Kita tidak protes dengan apa-apa saja yang Allah timpakan kepada kita. Datang dah tu musibah, dah tawakal Allah, sabar. Kan begitu? Ya Ustaz, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak peminat. Ya, Tuan rumah hari ini. Masya Allah. Pertanyaannya tidak seberat sebelumnya. Kita tanya saja. Yang pertama, Ustaz, saya ini sebagai aktivitas memancing. Apa? Memancing. Yang saya tanyakan Mancing. bagaimana cara untuk memuji seorang memancing, untuk memuji kesabaran. Lama memancing, tempat tidak ini saya bolehkan. Karena sebagai gambaran Ustaz, saya pernah memancing 9 jam, tidak dapat apa-apa, sampai tidak makan karena panas. Itu aku salah. Yang kedua, saya juga sebagai koordinator. Ya. Yang saya mau tanyakan, kadang-kadang emosional saya itu muncul pada saat main ketika melawan atau para penonton memberikan rejekan atau apa gitu lah. Bagaimana cara Berpancing, meredam emosi. Kalau mancing nggak dapat ikan 9 jam itu ujian. Yang kedua itu tadi kalau dipancing. bagaimana bagi kita beliau ini saya dengar termasuk promotor dokter nanti saya di musim dokter Mahdi di sini. Ya. Promotor, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ya. Ini selama saya berceramah, inilah jadi mancing berjam-jam tak dapat ikan. Waduh. Istri itu. Pulang mana istri lagi? Ya, lagi ya. Waduh. Ya, jadi apakah ini cobaan atau ujian? Waduh, saya tak boleh jawab lah Pak. Yang soalan kedua tadi mudah emosional ya. Kalau diledek. Kalau itu Pak, itu tiada apa-apa Allah akan bagi kita kalau hanya sekedar emosional. Sebab kita ini manusia, memang Allah sudah pasang benda itu emosional dalam kita. Kita bukan malaikat. Jadi kita mesti tahu kita ini adalah manusia. Allah sudah bagi semua. Jadi kita boleh sabar, boleh juga emosi. Jadi di sini tidak ada perkiraan Allah kalau kita emosi dalam hal itu. Itu hal yang biasa. Sebagai nilai manusia kita, kita memang akan ada perasaan seperti itu. Yang ketiga ada lagi, habis lah. Habis. Okey, baiklah. Atau mau tambah? Ya, Tambah satu. dah. Boleh.
Boleh? Kalau masalah? Satu lah. Satu lagi. Oh, ada lagi. Minta maaf 1 menit. Tambah-tambah. Minta maaf. Ya, Pak. Waalaikumsalam kata. Pertanyaan saya terkait non-muslim, para non-muslim yang bukan Islam juga manusia, manusia seperti kita, mereka mengalami juga sakit, musibah, mengalami juga musibah, Ya, ya. keberuntungan juga, kadang-kadang kerugian dan lain-lain. Apakah semua cobaan-cobaan itu yang mereka alami juga sebagai penggugur dosa untuk mereka? Itu non muslim. Seperti itu. Untuk non-muslim. Non muslim kalau dia dapat ujian ataupun ujian itu Oh. dosa, maka itu musibah. Itu kategorinya. Okey, baik. Jadi Bapak, yang saya bincang ini adalah untuk Muslim sahaja. Jadi tiada kaitan-kaitan dengan non-Muslim. Jadi maknanya itu dalam kategori ini adalah yang kita bicarakan tentang Muslim semua. Jadi tiada berkena-mengena dengan non-Muslim. Jadi maknanya kita tidak boleh mengukur bagaimana sikap Allah kepada mereka. Sebab dalam basicnya kan, kalau kafir kan sudah lain cerita, kan begitu. Jadi dia tidak mengandungi ujian, cobaan sebenarnya itu sudah satu. Musyrik dah memang tak ada. Kan sudah jelas ya, siapa yang musyrik ya tempatnya pun tak sama dengan kita. Ya gitu Pak ya. Ya.